Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi kita dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai gizi. Tentu saja gizi tidak tidak sekedar makan enak, tapi bagaimana kita mempertahankan makanan bergizi untuk kesehatan kita. Narasumber kita adalah Dr. Rahma Kusumawardhani, ahli gizi klinik. Beliau adalah dokter ahli gizi di Rumah Sakit Jogja International Hospital yang sering disebut JIH dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau saja video ini sampai ke tangan Anda semua, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, yang merupakan guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, tema kita adalah mengapa kita penting dalam gizi, dalam menu kita itu makanan yang berserat. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Ini pada episode yang ke-13. Jangan takut dengan angka 13. Ini justru materinya adalah luar biasa penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Lama tidak bertemu ya, Prof ya. Ya dok, karena jalan-jalan. Nah, Oke, gitu, dok. Prof. Gimana dok? Bahwa kita itu selalu saja serat itu didengung-dengungkan. Bahkan Iya. ada iklan suatu makanan karena serat itu penting ya ngomong makanan ini karena serat katanya gitu. Apakah serat itu harus berupa ampas-ampas yang harus kita makan atau gimana dok? Baik, Prof. Ya, ya, serat itu ternyata merupakan komponen penting, Prof, di dalam makanan kita sehari-hari, nggih. Ya. Jadi mungkin sebagai pendahuluannya, kalau serat itu sebetulnya merupakan bagian atau kelompok dari karbohidrat. Hmm. Nah, serat ini merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, Prof. Hmm. Jadi kalau misalnya kita makan nasi atau makan lauk atau makan sayur, ada apa namanya? Ada bahan-bahan yang memang bisa dicerna, bisa diserap oleh tubuh. Nah, sementara kalau serat ini dia tidak dapat dicerna. Serat ini dia ada dua macam. Hmm. Ada serat larut, jadi dia bisa menyerap air. Kemudian ada serat yang tidak larut, jadi Hmm. dia tidak larut di dalam air. Nah, karena serat ini merupakan kelompok dari karbohidrat, jadi pastinya kita akan banyak mendapatkan dari sumber tumbuh-tumbuhan. Hmm. Ya. Dari daun, dari biji, dari buahnya. Nah, itu kan merupakan sumber serat semuanya, Prof. Hmm. Kalau dulu orang biasanya mengiranya, oh banyak makan serat itu untuk melancarkan pencernaan, Prof. Ya. Ya, Ya. makanya oh kalau pas pencernaannya lagi kurang lancar, lagi nggak bisa BAB, oh berarti seratnya kurang. Hmm. Itu betul. Ya. Tapi ternyata serat itu juga punya manfaat lain yang lebih banyak lagi, yang lebih luas lagi, Prof. Hmm. Yang pertama, ternyata kalau kita konsumsi serat dalam jumlah yang cukup, itu bisa membantu untuk mengendalikan penyakit diabetes. Hmm. Karena serat ini nanti dia mampu menyerap air dan gula, glukosa yang terkandung dalam makanan. Kemudian nanti dari serat itu dia juga membuat lambung lebih cepat penuh, kenyangnya jadi lebih lama, Hmm. sehingga gula darah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan cepat naik. Dia Hmm. akan terkendali dengan adanya serat itu. Ya. Kemudian ternyata ketika kita konsumsi serat dalam jumlah yang cukup, itu juga dapat membantu untuk mencegah kanker usus besar, Prof. Oke. Ya, karena kan kadang mungkin kita makan gitu ya, Prof. Ya kan kita Ya. nggak tahu nih ada makanan yang mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kanker gitu ya. Nah, ketika kita banyak makan serat, kontak antara zat-zat yang menyebabkan kanker itu dengan sel-sel usus itu tidak akan terlalu kontak lama. Mhm. Karena adanya serat, dia akan mengikat zat-zat karsinogennya itu, kemudian dia akan bisa dibuang bersama pada saat kita
buang air besar Dok, seperti ini itu. dok, maaf dok. Mm, Ini untuk Ya, monggo, kepentingan Prof. orang awam. Tadi di awal dokter Mm-mm. mengatakan bahwa serat itu nggak bisa dicerna. Apa tadi? Benar? Iya, iya, Prof. Jadi kalau misalnya kita makan lauk gitu nggih, Prof, nggih, makan ayam gitu ya, Prof Ya, ya. ya, Makan ayam, kita kunyah di mulut, kemudian masuk ke dalam lambung, kan dicerna itu jadi halus ya. dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung, kemudian dimasukkan ke dalam usus kita, dicerna kembali, dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dia bisa diserap oleh tubuh. Oke. Nah, kalau serat itu tidak. Jadi serat ini dia tidak dapat dipecah, dia tidak dapat dicerna, jadi memang dia tidak diserap oleh tubuh, tidak Oh, digunakan untuk metabolisme. Tapi oh, bukan berarti tidak berguna. Nah, itu tadi dia oh. ternyata punya fungsi yang barusan saya sebutkan itu tadi. Oke. Ternyata bisa membantu untuk mengendalikan diabetes, ternyata bisa membantu untuk mencegah eh, kanker usus besar. Kemudian ternyata kalau kita makan serat dalam jumlah yang cukup, itu juga bisa membantu untuk menurunkan kolesterol, Prof. Dan juga Oke. untuk mencegah penyakit yang hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena sama seperti tadi, serat itu tadi nanti dia juga mampu mengikat lemak dan kolesterol yang masuk bersama makanan. Hmm. Jadi tidak semua lemak dan kolesterol itu nanti diserap oleh tubuh, tapi ada yang terikat oleh serat dan sama. Nanti oleh serat itu akan dibawa melewatin usus, kemudian akan dibuang. Begitu, Oh, Prof. Oh, oh. sama satu lagi. Ketika kita, kalau untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, Hmm. harus cukup atau harus banyak makan seratnya, makan sayur, makan buah. Karena kalau ketika kita banyak makan serat, itu bikin perut kenyang lebih lama, Prof. Jadi Iya. kita tidak gampang lapar. Kalau kita lebih banyak makan apa namanya, yang manis-manis atau yang tepung-tepung, makannya jam 7, nanti jam 8, jam 9 sudah lapar, Prof. Oh, Tapi kalau kita makannya sayur, buah, nah insya Allah nanti jam 9, jam 10, kalaupun rasanya lapar, itu paling cuma ngemil sedikit aja. Seperti itu, Prof. oh, wah, luar biasa. Eh, Iya, Prof. tapi Mm-mm. ini logikanya, kalau serat kan nggak bisa diserap tubuh. Pokoknya Iya, tidak bisa, masih ada di situ saja. Berarti oke. kalau makan seratnya itu berlebihan, bisa Mm-mm. obstipasi dong, dok. Nah, tergantung, Prof. Kalau misalnya dia bukan di situ saja, Prof. Serat itu dia akan membantu melancarkan pencernaan, membantu melancarkan pergerakan usus. Hmm. Jadi, justru kalau misalnya kita kebanyakan makan serat, terutama serat yang tidak larut, itu malah BAB-nya malah jadi lancar banget, Oh, Prof. Karena ya. air yang ada di dalam tubuh dia akan ikut terikat dengan serat yang tidak larut air ini, kemudian nanti meningkatkan gerakan ususnya sehingga BAB-nya menjadi lancar. Oh, Itulah kenapa kalau orang-orang yang sulit buang air besar kan mesti kita sarankan makan makan buah, makan sayur yang banyak, makan pepaya yang seratnya banyak. Jadi ya. nanti BAB-nya jadi lebih lancar, nggih. Oh, oh, jadi kalau ini dok, saya pernah Mm-mm, baca minuman, mm-mm. Iya. minuman ini kaya serat. Saya nggak bisa mikir, ternyata serat ada di minuman. Sebanyak serat itu ya, ya adanya di ampas-ampas. Iya, Dok. Iya, Prof. Seperti yang itu tadi, karena dia merupakan kelompok dari karbohidrat, otomatis memang yang namanya serat itu adanya di sumber tumbuh-tumbuhan, Hmm. entah dari bijinya, daunnya, atau buahnya. Nah, biasanya kalau yang dari minum-minuman itu dia ngambil dari bijinya, Prof. Ada biji namanya itu kalau nggak salah Psyllium husk ya, kalau nggak salah itu yang memang di dunia di jurnal penelitian memang sudah dikenal dia bisa membantu untuk eh, mencukupi
kebutuhan serat harian kita. Jadi dia memang kandungan seratnya itu tinggi, Prof. Hmm. Gitu. Nah, mungkin kalau yang diolah dalam bentuk minuman kan memang sudah diproduksi sedemikian rupa sehingga ya, Prof ya, jadi istilahnya tinggal diminum gitu. Oh, Tapi sebetulnya sekali lagi minuman-minuman itu sifatnya kan suplementasi, penambah ya, Prof ya. ya, ya. Sebetulnya kalau misalnya asupan makan harian kita, jumlah sayurnya, jumlah buahnya, itu memang sudah memenuhi kebutuhan harian, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan suplementasi lagi. Hmm. Hanya saja memang tren pola makan sekarang berubah ya, Prof ya. Kalau sekarang kan pokoknya sukanya yang praktis, pokoknya yang gampang, bahkan seringnya nggak ada sayur, nggak ada buahnya, pokoknya banyak karbohidratnya, banyak protein sama lemaknya, nggak ada sayur, nggak ada buah, nggak apa-apa. Nah, sekarang masalahnya problemnya seperti itu, sehingga Ya, kemudian orang-orang mencari alternatif, oh yang gampang minum ini gitu. ya, ya, kan. Ya, saya juga sering memberi masukan kepada anak-anak Mm-mm. muda itu, maka Oke. jeruk malah dikupas kulit arinya dalam itu. Ah, ya, padahal tuh seratnya itu di situ. Kan apa apel itu Mm-mm. dijus terus pertanyaan saya, emang kamu sudah nggak punya gigi? Saya bilang gitu. Apa apel harus dijus kan dimakan Ya, biasa saja lebih baik gitu. Menurut saya, betul, apakah betul. apa betul dok kalau saya berpikir seperti itu? Apel nggak Betul sekali, Prof. Iya, betul sekali. Ya, memang tidak semua buah kulitnya bisa kita makan ya, Prof ya. Masa ya kita makan nanas sama kulitnya kan juga enggak. Tapi kalau misalnya seperti beberapa jenis buah-buahan seperti anggur, kemudian apel, kemudian tadi jeruk yang kulit arinya, seperti itu kan sebetulnya kita masih bisa konsumsi karena sebetulnya seratnya itu paling banyak ada di justru malah di kulitnya kalau yang untuk serat tidak larutnya itu. ya karena Nggih. di negara Mm-mm. maju itu kan anak-anak itu biasa makan apel langsung dengan kulitnya. Iya, biasanya bekalnya apel ya, Prof ya? Iya, walaupun saya juga memang tidak semua anu ya makan dengan kulitnya. Jadi makan dengan kulitnya kadang-kadang kalau ingat ilmunya dok. Tapi kalau ingat emosinya itu tetap dikupas, rasanya lebih enak kan gitu. Lebih enak ya. Nah, Nah, terus mungkin juga kalau kendalanya saat ini kadang mungkin beberapa jenis buah kita masih yang impor gitu ya, Prof ya. Kemudian kulitnya kalau nggak saya pakai masih dilapisi lilin dan ah, ya, sebagainya. Jadi mungkin orang-orang untuk makan langsung dengan kulitnya itu kan jadi ada kekhawatiran sendiri ya, Prof ya. Aduh, nanti sudah tercampur dengan zat kimia, dengan bahan kimia. Yang ya, paling ideal sih sebetulnya buah lokal ya kalau ya, bisa yang kita memang yang masih alami banget metik sendiri gitu ya Prof ya. ah, betul, betul, betul tersebut. Heeh. Dan apa, dok memang Mm-mm. di supermarket itu 75% buah itu Mm-mm. diawetkan. Jadi Mm-mm. buktinya dok saya kalau hari raya itu kan kadang dapat parcel. Itu ada Iya. sebuah yang Heeh. saya letakkan di meja itu 6 bulan nggak busuk dong. Ini, terus saya batin saya ini lama-lama jadi fosil ini. Ini. Iya, itu justru ini ya Prof ya memang kayak proof bukti gitu ya bahwa memang oh ini benar ini ada sudah diawetkan kulitnya gitu ya Prof ya. Nah, lagi pula coba kita lihat anggur ya di Mm-mm. supermarket itu. Itu kan itu tangkainya itu sudah kering-kering ya, dok. Kok Iya, anggurnya masih seger, masih seger. masih masih glowing. Luar biasa itu. Ya, anu lah. Ini jadi ingatan kita. Tapi kalau di Mm-mm. negara maju, dok, serat. Mm-mm. Oh, tapi saya belum pernah mencoba. Kemarin Mm. di New Zealand dan di Australia di apa makan pagi di restorannya itu Ji. selalu disediakan seperti mie itu loh, karena fiber. Mm. Makanya direndam di air panas terus Iya. dimakan. Tapi saya nggak mau, itu jelas gak enak ini karena saya sudah nggak kekurangan serat masalahnya saya. Oh, sudah cukup ya, Prof ya. Iya, tapi memang itu tadi kesulitannya orang Indonesia karena memang pola makan yang berubah. Jadi kan kalau kebutuhan serat kita dalam satu hari itu sebetulnya kembali ya tergantung dari usianya juga, tapi rata-rata itu antara 25 sampai 35 gram
Oh, serat nggih Prof nggih. Nah, itu iya. memang tuh baru bisa kita dapatkan itu kalau kita bisa makan sayur sama buah itu tuh sekitar 5 sampai 7 non sewu genggaman kepalan gitu ya Prof Iya. ya. Jadi kalau kayak misalnya makan apel ya dalam satu hari harus makan apel 7 misalnya. Kalau makan sayur ya tuh harus makan sayur tuh mungkin sampai 7-8 gelas yang sayurnya tok ya, kuahnya nggak dihitung gitu. Nah, itu tadi karena pola makan kita memang berubah. Padahal kita makan sayur satu mangkok aja rasanya udah, aduh sudah hari ini sudah makan sayur, sudah ngerasa sudah makan sayur gitu. Padahal masih belum belum memenuhi kebutuhan hariannya gitu. Oh, ya baiklah, Dok. Mudah-mudahan ini menjadi apa pengingat pada generasi muda, terutama orang-orang yang menginjak usia 30 tahun itu kan harus modal hidup sehat itu, bukan Iya betul. modal makan sehat, makan berimbang, bukan makan enak melulu. Iya Prof. Makan enak boleh tapi tetap diimbangi ya Prof ya. Heeh. Ya, berimbang itu. Baiklah, Dok. Terima Ya, kasih. Ini siap. tema yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak orang terbantu, terutama orang-orang yang overweight, obesitas, dengan memanfaatkan serat seperti yang dikemukakan dokter tadi. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, Dok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.